Tepuk tangan, haleluya. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hari ini kami siap dinasehati oleh firman-Mu. Kau sudah urapi hamba-Mu, Kau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Persembahan dengan tulus, ya. Wah, saya cerita dulu nih, ya. Tiba-tiba berapa hari yang lalu tuh ada warga saya, nah, saya kan sebagai ketua RW kan, ada warga saya datang bawa 5 domba. Bukan anak domba ya, 5 domba, ya. Terus saya bilang, buat apa? Buat disembelih hari raya korban. Hah? Tahun lalu saya dapat 2. Tahun lalu. Tahun ini 5. Waduh, saya bilang. Memang kapan hari raya itu korban? Kalau enggak tanggal 6, tanggal 7 Pak katanya. Oh baiklah. Karena ini masih lama. Jadi kamu bawa dulu dombanya. Kenapa? Siapa yang ngasih makan? Nanti pas malam takbiran baru kamu bawa ke sini ya. Nah gimana nih Pak RW? Udah titipin dulu di mana kamu beli waktu kemarin. Ada di pasar hewan, titipin dulu. Ya, jangan lupa sebentar apa? Kamu beli pilok, dipilok bulunya. Nanti ditukar kalau enggak. Pilok RW 9. Mereka melihat apa yang pernah saya lakukan dulu dan mereka percaya. Akhirnya apa? Dombanya melimpah. Tahun lalu 2, sekarang 5. Ada yang janji lagi, Pak RW, nanti saya juga kirim ya 2, jadi 7. Coba bayangkan. Jadi kalau orang sesama kita saja bisa mempercayai kita kalau kita bisa tanggung jawab, apalagi Tuhan. Bisa dipercaya Tuhan enggak? Gaji kurang terus. Gitu tuh. Ada warga saya hanya gara-gara dibilang gajimu cuma segitu. Pindah kantor. Bukan pindah. Jadi pengangguran. Ibu datang pagi-pagi minta tanda tangan. Surat keterangan itu kelakuan baik. Pak RW, kelakuan baik. Buat apa Ibu? Mau kerja? Lah, bukannya Ibu udah kerja. Resign Pak. Kenapa? Dia cerita. Saya dengerin Ibu B itu. Enak-enak padahal saya di situ. Dengerin apa? Dia teman sekolah. Cuma dia nggak kuliah, saya kuliah. Ngobrol lah, ketemu. Udah lama nggak ketemu. Kamu di situ kerja digaji berapa? Segini. Hah? Cuman segitu. Katanya. Sejak dia dengar kalimat cuman segitu, dia benci sama kantornya. Dia benci sama pekerjaannya. Hanya gara cuman segitu. Dipikirin terus. Malam mau tidur, hah? Cuman segitu. Mau makan, hah? Cuman segitu. Bangun tidur, hah? Cuman segitu. Nah, coba sama-sama, 2, 3. Hah? Cuman 3. Nah orang yang kayak gini nih, dia gak akan bisa kasih tulus. Karena apa? Gak bersyukur. Akhirnya, dia bilang, kamu kan kuliah, saya enggak. Saya aja gak kuliah gaji saya segini. Masa kamu kuliah segitu? Gitu. Sejak dia dengar kalimat itu, dia benci sama bosnya. Loh, dia benci sama kantornya.
Akhirnya satu hari dia memberanikan diri untuk mengajukan itu. Aku nanti kalau resign pasti aku akan ditahan nih sama bos nih. Karena penting banget nih. Bos maaf ya. Gini bos, mau resign. Hah? Cuman segitu. Kapan katanya? Resign. Orang-orang yang tidak bisa bersyukur, dengar baik, pasti engkau tidak bisa memberi dengan tulus. Enggak, Pastor. Enggak mungkin. Karena engkau hitung-hitungan sama Tuhan. Kau enggak bisa dipercaya oleh Tuhan. Dapat gaji segitu, tenang aja. Kalau ada yang bilang, hah cuman segitu, walaupun cuman segini. Lihat dong, uang di bank. Hah, punya kamu, punya orang bank. Amin. Gitu. Tenang aja. Jadi kalau orang bisa bersyukur, pasti dia bisa memberi dengan baik. Nah kenapa ya banyak orang tidak bisa memberi dengan ketulusan. Yang pertama, engkau punya masalah dengan mezbah doamu. Engkau punya masalah dengan mezbah doamu yang mulai runtuh. Ya, mimbar ini adalah tempat hadirat Tuhan. Gereja adalah tempat hadirat Tuhan. Kalau engkau datang ke sini, engkau gak mau ngobrol dengan yang punya hadirat itu, engkau pulang tambah berat bebanmu. Kenapa orang tidak bisa memberi dengan tulus? Karena mezbah doamu runtuh. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. 1 Raja-Raja 18. Ayo buka sama-sama. 1 Raja-Raja 18. Ayat 30 mulai. Ya, ayat 30 mulai. Sorry ya kameramen ya, saya mau mandir ya. Oke, kamu harus gini terus ya. Ikuti kemana saya pergi. Saya kadang-kadang keluar gitu, masuk lagi. Oke. Jadi ngikut kemana Pak Hari katanya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Ini saya baca pendahulunya ya. Jadi setelah dari pagi sampai jam 2. Elia melihat para nabi-nabi palsu. Nabi-nabi Baal. Mempersembahkan korban bakaran kepada Baalnya dan tidak diterima. Masih ingat berapa jumlahnya nabi-nabi itu? Kalau nggak ada yang benar saya gini terus. Berapa? 400 atau? 450. Kok ini 400? Kok beda-beda kitabnya? 450 nabi-nabi palsu. Persembahkan korban bakaran. Karena waktu itu Elia ditantang. Udah kalau gitu, Tuhan mana yang benar? Gak usah berantem. Ayo kita kasih persembahan. Nanti persembahan yang diterima dialah Tuhan yang hidup. Dari pagi sampai sore itu. Weh, nyanyi-nyanyi gak diterima-terima. Nah setelah itu, dengar baik. Giliran Elia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan tulus. Tapi sebelum mempersembahkan sesuatu, ini yang diperbaiki. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datang mendekat, ayo dekat. Ayo dekat katanya. Mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Sama-sama lalu ia, 2, 3. Lalu ia. Lagi sama-sama, 2, 3. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah perbaiki dulu mezbah. Diruntuhkan siapa? Diruntuhkan oleh Baal-Baal tadi. Perbaiki mezbahmu yang pertama. Ayo Tuhan rindu. Jam-jam doamu waktu pertama kali bertobat. Kenceng banget doanya. Sekarang mana? Sekarang mana? Tuhan tanya. Kumaha iya? Gimana ini? Perbaiki mezbahmu. Kalau hari Senin tuh ya. Saya bangun mezbah. Hari Senin tuh hari liburnya pendeta.
Itu liburnya Senin. Karena hari Minggu seharian dari pagi sampai malam. Sabtu juga, Jumat kadang-kadang ada doa. Senin libur. Makanya kalau ada WA masuk, telepon saya hari Senin saya nggak jawab. Karena saya libur. Pak Pendeta sombong banget sih. WA nggak dibalas hari Senin. Jemaat juga gitu yang saya layani. Pak Hari, angkat dong teleponnya. Hari Senin. Saya ngomong sama jemaat hari Senin, libur pendeta, Bapak Ibu. Sampai saya kesel banget, jangan meninggal hari Senin. Hari Senin bangun mesbah doa. Tiap hari doa, pagi-pagi doa. Tapi Senin tuh, waduh, nyembah Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Elia sadar. Ini yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Yaitu apa? Mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Orang Kristen berdoa sehari berapa kali? Orang Kristen berapa kali? Kalau orang Muslim sehari berapa kali? Nah, kok lebih hafal? Masih Kristen. Sehari berapa kali orang Kristen berdoa? Hah? Oh tiga. Makan pagi, makan siang, makan malam. Berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Doa. Ya. Doa terus. Tetaplah berdoa. Ada seorang istri yang dengar khotbah ini, pulang gereja, masuk kamar doa. Suaminya bilang, wah rohani banget istriku, doa. Setengah jam kemudian lihat lagi, masih doa. 2 jam kemudian, kok doa terus? Kapan masaknya? Tetaplah berdoa, itu artinya kita nyambung terus. Bangun mesbahmu Bapak Ibu. Percayalah, engkau akan kuat. Goncangan semakin kuat kan. Ada isu corona, isu vaksin TBC, isu apa. Berdoalah. Engkau kuat. Engkau kuat. Anak saya yang paling kecil, kelas 5 SD ikut lomba pramuka. Baris berbaris, penggalang. Latihannya 2 bulan. Tiap hari latihan. Begitu kemarin, Papa doain ya Pak. Papa doa bukan hanya hari ini pas kamu lomba. Setiap hari Papa doa. Di rumah latihan. Jebrok. Langkah tegap maju. Jangan. Jangan. Padahal kan jalan. Jangan. Hebat, juara umum. Langsung dikabarin pertama papanya. Papa, Dedik juara umum. Karena doa. Anak saya nomor 2, kelas 3 SMA lulus. Masuk universitas negeri. Daftar Unbra, Malang. Daftar Udayana, Bali. UNJ Jakarta. Kemarin pengumuman. Hari Rabu kemarin. Wah, Papa. Kakak diterima. Di mana Kak? Udayana. Boleh ya Pak? Boleh. Puji Tuhan. Wah saya pulang. Di mana Nak? Udayana. Udayana. Saya bilang gitu. Hebat. Langsung telepon pendeta di Bali. Puji Tuhan Pastor. Nanti titip anak saya ya. Siap. Pelayanan di tempat pastor ya, siap. Terus gimana nanti? Kata pendeta sana. Biaya kuliah sama biaya kos-kosan. Kan saya nitip. Saya bilang gitu. Tuhan atur dengan baik. Kenapa? Bangun mesbah. Ayo mesbahmu masih runtuh atau separuh runtuh? Ayo direnovasi. Amin.
Kalau nggak bisa bangun, renovasi aja. Oke, yang kedua. Kalau engkau mau memberi yang terbaik ya dengan tulus ikhlas ya. Yang kedua, ayat 31. Ayat 31. Bicara begini 31. Kemudian setelah dibangun, Elia mengambil berapa tuh batu tuh? 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Artinya apa? Adil. Elia tidak ambil 10 batu. Suku yang kecil nggak usah lah. Suku yang besar-besar saja. Enggak. Adil. Berlakulah adil kepada semua orang. Anak-anak saya begitu. Mamanya cerita, Dek, karena kakak kuliah di Bali, jadi nanti mungkin papa mama akan kasih kakak lebih banyak uang jajannya. Karena tinggal di Bali sayang. Ya, kamu mau kos di mana? Masih SD, masa kos? Enggak, papa mama nanti aja tuh. Berlaku adil, diajak ngobrol bareng. Kau bisa berlaku adil dengan orang-orang sekitar. Kalau kau gak adil ya, sorry ya. Engkau tidak akan memberi dengan tulus Bapak Ibu. Kau pasti pilih-pilih. Kau pasti pilih-pilih. Kalau dibilang perpuluhan pasti kau kesel banget. Kau kesel banget kalau dibilang perpuluhan. Kalau ada pendeta yang ngingetin saudara untuk nabur, kasih perpuluhan, kesel apa seneng? Sekel. Masih ingat Elia? Waktu mengingatkan janda Sarfat? Betul? Janda Sarfat punya si genggam apa? Tepung? Hah? Elia datang lagi kelaparan, semua kelaparan. Musim kemarau. Bu, boleh minta minum enggak Bu? Kata Elia. Oh, boleh Bapak sebentar ya Pak ya. Waktu mau masuk, Bu tunggu sebentar belum selesai ngomong main jalan aja. Sini Bu. Air dan roti. Kalau air aku punya Pak. Tapi kalau roti, tinggal saya genggam tepung. Hah? Cuma segitu katanya. Hah? Elia bilang, kau masak, bikinin untuk aku, lebihnya buat kamu dan anakmu. Ini kalau janda ini gak ngerti ya. Ini orang malak atau apa ini? Gitu. Jangan-jangan dia ketua ormas nih. Gitu. Hah? Bu, bikinin untuk aku, lebihnya buat kamu dan anak-anakmu. Pada saat Elia memaksa janda itu kasih roti, Elia sedang membuka berkat untuk janda ini. Bukan untuk Elia. Berlakulah adil. Siapkan 12 batu. Artinya adil, gak boleh ada yang ketinggalan satupun. Lalu yang ketiga, setelah mempersiapkan, mengambil 12 batu, lalu kalimat selanjutnya, kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Sama-sama engkau akan. 2, 3. Lagi 2, 3. Ubah karaktermu. Bangun reruntuhan. Mezbah yang sudah mulai runtuh. Berlakulah adil. Ubah karaktermu dari Yakub ke Israel. Sama-sama dari Yakub ke Israel. 2, 3. Dari Yakub. Arti Yakub apa? Arti Yakub apa? Penipunya jangan lihat saya dong Bu. Penipu. Arti Yakub itu penipu. Pembohong. Diubah jadi Israel. Apa artinya? Nah, saya gini terus ini kalau gak ada yang jawab ini. Apa arti Israel? Kelompok A. Pas. Kelompok B. Pas. Dewan juri. Israel dia tentara Tuhan. Ubah karaktermu jadi seorang penipu. Jadi tentara Tuhan. Ubah karaktermu. Yang gak suka memberi jadi suka memberi. Saya baru pulang dari Baduy semalam. Tiap minggu saya ke Baduy. Ada seorang pendeta yang ikut. Dengan mobil saya ikut. Terus saya bilang, ini sumur saya bangun. Hah, besar banget. Besar Hari sumurnya. Iya, ini kayak kamar mandi.
4 kali kamar mandi. Kamar mandi zaman dulu gitu. Iya, dalam lagi. Karena air ngalir terus 24 jam. Kita nggak bisa stop air itu. Ngalir terus. Dari gunung langsung. Terus ini kamar mandi buat apa? Bisa buat renang. Untuk baptisan nanti. Wah. Terus pulang. Besar hari. Kalau ke Baduy habis banyak ternyata ya. Banyak. Minggu depan ikut gak? Enggak, katanya gitu. Karena harus nabur Bapak Ibu. Ubah karaktermu. Amin. Jadi seorang penipu menjadi tentaranya Tuhan. Saya gak pernah nipu. Nah, diingetin nih bulan pertama ini. Ada perpuluhan, itu bagiannya Tuhan. Kalau engkau taat ya, gak usah hitung-hitungan sama Tuhan ya. Berkatmu mengalir Bapak Ibu. Anak saya kan belum kerja. Tapi dia belajar kasih perpuluhan. Kok ada ya jemaat yang protes? Anak baru yang kecil kan belum kerja Pak. Kok kasih perpuluhan? Kasih perpuluhan itu ketika ada berkat. Dan tidak dipaksa. Ya? Tidak dipaksa. Kau lihat anak saya, dipelihara Tuhan luar biasa. Kenapa? Tidak nipu Tuhan. Bukan Yakub. Israel. Kalau engkau nipu Tuhan, wah, Tuhan pura-pura nggak tahu sebetulnya. Tapi setiap kali Tuhan lihat malaikatnya mau kasih berkat, tunggu sebentar. Tunggu. Tapi ini berkatnya dia, tunggu. Biar diubah karakternya. Jangan siksa malaikat untuk pegang berkatmu terus. Kemana-mana. Tuhan, udah banyak nih. Tunggu. Ubah karaktermu. Baru yang keempat. Yang keempat. Ayat 32. 32. 32. Tolonglah. Mana kok 30 lagi? 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Keadilan, perubahan karakter, didirikan atas mezbah. Dalam doa-doamu, engkau bersikap berlaku adil. Dalam doa-doamu, engkau mengubah karakter. Ia mendirikan batu-batu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Dia menyiapkan berkat untuk apa? Untuk Tuhan nanti. Siapkan tempat untuk berkat Tuhan. Setelah engkau bangun mezbah, berlaku adil, karaktermu berubah, siapkan tempat untuk berkat Tuhan. Ini tindakan iman. Lanjut, ayat 33. Ia menyusun kayu api. Berbicara tentang Roh Kudus. Api Tuhan. Hari ini doa 10 hari dimulai dari hari Kamis kemarin. Ya. Ia menyusun kayu api. Terus apa itu? Memotong lembu itu. Dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Di atas mezbah doa. Di atas kejujuran, di atas keadilan, perubahan karakter. Engkau taruh korban persembahanmu. Ayat 34. Apa yang Tuhan lakukan? Sesudah itu ia berkata, penuhilah tempat buyung dengan air. Dan tuangkan ke atas korban bakaran. Dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Lakukan lagi. Penuhi 4 buyung. 1 buyung berapa liter Bapak Ibu? Masih ingat enggak? Air menjadi anggur, ada 6 tempayan. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Hah? Tahu? Sekitar 40. 35 sampai 40 liter. Penuhi 4 buyung dengan air. Ya. Ayat selanjutnya, kemudian katanya buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Artinya ulang-ulang sampai 3 kali. Sampai kau yakin betul bahwa tempat untuk berkat Tuhan sudah siap. Lalu ayat 35.
Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Penuh dengan aliran Roh Kudus hidupmu. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Nyatakan Tuhan lewat hidupmu. Kalau engkau mulai bangun mezbah dengan baik, berlaku adil, karaktermu berubah, kau siapkan tempat untuk berkat Tuhan, dan kau menceritakan Tuhan lewat hidupmu, maka ini yang luar biasa. 37. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Dan 38. Lalu sama-sama turunlah api. 2, 3. Turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah itu. Bahkan kalau engkau bangun mezbah yang sudah mulai runtuh, berlaku adil, perubahan karakter, kau mempersembahkan korban di atas semua tadi, maka dengar baik, Tuhan menerima. Itu bahasa keren banget. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Artinya apa? Hidupmu berkenan. Tuhan terima persembahanmu. Kalau Tuhan terima persembahanmu, dengar baik. Engkau pasti hidup dalam kelimpahan. Kalau engkau masih ragu firman ini, praktekkan. Praktekkan. Aku praktek. Aku bangun mezbah, aku mulai doa. Aku mulai berlaku adil dengan orang-orang, kepada orang-orang di sekitar. Aku mulai ubah karakterku. Aku siapkan tempat untuk berkat Tuhan. Aku berikan yang terbaik kepadanya. Udah, dan tunggu waktunya Tuhan. Dia akan limpahkan berkat kepadamu. Amin. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Dalam nama Yesus, ayo pemain musik. Tundukkan kepala. Masing-masing tundukkan kepala. Terus mikir gini. Mezbahku masih berdiri tegap atau sudah jadi reruntuhan? Kalau engkau sudah mulai jarang berdoa. Berdoa kalau mau makan saja mungkin. Atau mau tidur saja. Berdoa mungkin kalau mau pergi. Tapi engkau gak pernah punya waktu duduk diam. Ngobrol sama Dia yang punya hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mezbahmu runtuh berarti. Terus kalau mezbahmu runtuh, engkau tidak akan bisa berlaku adil. Karaktermu tetap Yakub. Boro-boro engkau akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Karena engkau pasti hitung-hitungan dengan Tuhan. Khotbah ini mengingatkan kita semua, termasuk saya juga. Khotbah ini buat semua yang mendengar, baik di tempat ini maupun yang sedang mengikuti lewat YouTube. Kalau engkau berlaku tidak adil kepada semua orang, karaktermu gak berubah, engkau pasti hitung-hitungan sama Tuhan. Hari ini praktekkan firman dan lihat caranya Tuhan memberkatimu. Engkau dibuat tercengang karena apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan siapkan kepadamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan.
Haleluya.